Obat nyamuk bakar, si klasik yang punya ekstra manfaat dalam mengusir bahkan membunuh nyamuk di tempat. Namun, seefektif apapun obat nyamuk bakar tetap saja memberikan asap polusi yang cukup berbahaya bagi kita yang berada di ruangannya. Bagaimana cara menghilangkan asapnya? Bahkan 100% tanpa polusi asap berbahaya. Simak terus videonya sampai selesai hanya di channel Uma Ome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Uma Ome. Tutorial bermanfaat ada di sini. Kali ini yang kita butuhkan adalah obat nyamuk bakar. Boleh merek apa aja, Baygon dan lain-lain. Kemudian kita butuh soda kue. Harganya masih tertera 6.500-an saja. Kemudian ada juga minyak telon yang biasa dipakai balik. Kalau tidak ada bisa diganti dengan minyak kayu putih saja. Kemudian botol teh pucuk harum ya, atau boleh botol-botol lainnya yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Baik, kita mulai saja tutorialnya cara menghilangkan asap dari obat nyamuk bakar. Yang kita butuhkan adalah obat nyamuk bakar. Kita pakai yang merek Baygon. Mengapa dipilih merek Baygon? Karena bukan terkenal, karena juga bukan mereknya yang sudah lama, tapi karena ini murah meriah. Saya beli ini 10 keping, ini harganya cuma Rp3.000 saja di toko serba ada. Kemudian ini nih yang paling mengagumkan adalah cara memisahkannya, karena ini perlu keahlian khusus. Jarang-jarang orang bisa memisahkan dengan sempurna, biasanya patah di tengah dan lain-lain. Baik, sebelum kita lakukan percobaan menghilangkan asapnya, kita lakukan adalah percobaan bahwa obat nyamuk bakar ini benar-benar kering, benar-benar memang mengeluarkan asap yang cukup tebal, yang cukup mengganggu kita jika berada di ruangan yang memang ada obat nyamuknya difungsikan untuk mengusir nyamuk, bahkan membunuh nyamuk di tempat. Secara manfaat memang obat nyamuk bakar ini sangat efektif digunakan untuk mengusir nyamuk. Namun membuat tidak nyaman yang memakainya, yang menggunakannya, karena asapnya itu cukup menusuk ke dalam hidung kita. Makanya sekarang dibuatlah yang semprot dan juga yang elektrik. Tapi secara penggunaan, testimoni penggunaan dari para penggunanya lebih efektif yang obat nyamuk bakar. Kita tinggal cari tahu bagaimana caranya tetap menggunakan obat nyamuk bakar tetapi tidak berbahaya bagi pernapasan kita. Yang paling penting, fungsinya sama tetapi tidak berbahaya. Botol yang kita gunakan tadi adalah yang botol teh pucuk harum ya. Takutnya disangka ini endorse dan juga promosi teh pucuk harum, kita buka saja labelnya. Biarkan saja polos, biarkan channel ini netral terlebih dahulu sebelum teh pucuk harum benar-benar mengendorse kita dan menjadi sponsor di channel Uma Ome. Ini sudah dibuat lubang-lubang di pinggir-pinggirnya. Untuk lubang-lubangnya teman-teman bisa gunakan apa saja ya. Di bagian atasnya bisa gunakan solder panas ataupun besi atau paku yang dipanaskan di atas bara api. Kemudian yang kedua yang kita harus lakukan adalah obat nyamuk bakar tadi yang melingkar dipotong kecil-kecil sekitar 1 cm-an, dipotek-potek dengan tangan. Baiknya ya, saran bagi teman-teman, ini obat nyamuk bakarnya dalam proses pemotongan kecil-kecilnya ini menggunakan sarung tangan atau di dalam plastik ya, menggunakan, karena memang ini cukup beracun dan berbahaya. Tapi jika memang tidak ada sarung tangan ataupun plastiknya untuk menjadikan alas potong-potongnya, setelah ini diwajibkan mencuci tangan dengan sabun dan juga di air yang mengalir agar racun yang menempel, racun-racun yang menempel di obat nyamuk ini tidak terbawa makan oleh kita sehingga kita tidak keracunan seperti itu. Ya, ini adalah proses motek-moteknya lumayan juga cukup mengasihkan ya, karena memang ada bunyi. Sebetulnya kalau tidak dihilangkan bunyi ini ada bunyi-bunyi yang cukup menarik untuk memasukkannya. Setelah dipotek-potek seperti ini, kita masukkan ke dalam botol teman-teman. Nah, setelah masuk seluruhnya ke dalam botol, nah ini sudah masuk seluruhnya ke dalam botol. Yang harus kita siapkan berikutnya adalah air biasa ya. Ini yang digunakan adalah air keran biasa. Kita gunakan 150 ml ya, karena botol ini berkapasitas 350 ml sehingga ada ruang udara di dalamnya. Kemudian setelah air yang 100 ml kita siapkan soda kue. Kita akan gunakan tutupnya sebagai takarannya. Tutup dari botol ini, botol plastik ini sebagai takarannya, dan kita akan isi soda kue setengahnya saja. Mengapa digunakan soda kue? Soda kue ini digunakan untuk bahan kue, menjadikan pengembang di dalam bahan kue. Nah, ini juga dimaksudkan agar air nanti bisa mendorong pestisida dari obat nyamuk ini dari dalam botol keluar, sehingga keluar udara membuat nyamuk-nyamuk tadi menjadi tidak nyaman dengan aroma obat nyamuk ini.
Ya seperti itu. Setelah itu yang kita butuhkan adalah sebuah pengocek ya, bisa digunakan sumpit ataupun kayu, apapun yang penting bersih sampai dengan soda kuenya benar-benar larut dan tidak terlihat butiran-butiran putih di dalam airnya. Jika sudah larut semuanya, tinggal kita masukin air ke dalam botol tadi. Nah, seperti ini, pelan-pelan saja. Sudah mulai bereaksi. Nanti kita akan lihat sama-sama reaksinya. Untuk aromanya agar tidak terlalu menyengat, kita akan menggunakan minyak telon ya. Jika teman-teman tidak ada minyak telon di rumahnya, bisa gunakan minyak kayu putih saja ya. Jadi, ini cukup beraroma nanti hasilnya. Selain beraroma tidak menyengat untuk kita, tetapi tetap bermanfaat untuk mengusir nyamuk, bahkan membunuhnya di tempat seperti itu. Setelah semua masuk, tadi ada air yang sudah dicampur soda kue dan juga ada larutan minyak telon 10 tetes kurang lebih. Kita harus goyang-goyangkan untuk membuat si obat nyamuk ini larut dan bereaksi di airnya tersebut. Nah, setelah itu tugas kita hanya menyimpannya saja di ruangan yang disinyalir banyak nyamuknya. Bisa disimpan di pojokan atau dimanapun, yang penting aman dari jangkauan anak kecil, takutnya ditumpahkan dan ini menjadi melebar kemana-mana. Nah, inilah bisa terlihat ya, larutan obat nyamuknya sudah mulai larut seperti itu. Nah, nanti keluar udara-udara dari situ yang ditekan oleh soda kue tadi, keluar udara keluar ruangan yang akan kita gunakan simpan obat nyamuk ini. Nah, setelah itu kita tinggal simpan saja, dan ini setelah kita cobakan bereksperimen kecil-kecilan, ini cukup bisa tahan sampai dengan 2-3 hari hanya dengan menggunakan satu obat nyamuk. Artinya kita lebih hemat ya, tapi ada syaratnya. Setiap 1 hari sekali kita harus wajib mengocok-ngocokkan larutan ini agar bereaksinya menekan lebih ke atasnya sama dibandingkan dengan hari pertama digunakan. Baik, itu tutorialnya, dan yang terpenting adalah jika konten ini dirasa bermanfaat, jangan lupa tekan like, komen, dan juga subscribe channel Uma Ome biar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.